Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Ramania dari kelas SI 402 akan menyampaikan analisis laporan kinerja penjualan FMCG e-commerce. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Sebelum memasuki analisa, saya akan membahas pendahuluan tentang artikel dari link tersebut. Latar belakangnya, perkembangan teknologi dan tren belanja online telah menjadikan e-commerce sebagai kanal utama penjualan produk FMCG di Indonesia. Pasca pandemi, terjadi perubahan signifikan dalam perilaku konsumen, mendorong kompetisi antar brand semakin ketat. Laporan ini disusun oleh Kompas untuk membantu pelaku bisnis memahami dinamika pasar FMCG e-commerce berdasarkan data sepanjang tahun 2023. Kemudian artikel tersebut saya ringkas sebagai berikut. Yang pertama, data dikumpulkan dari Shopee, Tokopedia, dan Blibli dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Yang kedua, perawatan kecantikan mendominasi penjualan dengan 49% kontribusi. Yang ketiga, disusul dengan kategori makanan dan minuman, kesehatan, dan ibu dan bayi. Yang keempat, melibatkan 270 subkategori, 3.185 merek, dan lebih dari 10 juta produk. 5. Laporan tersedia dalam versi light atau 35 halaman dan premium 122 halaman. Yang keenam, artikel ini bertujuan untuk memberikan insight strategi bisnis e-commerce 2024. Kemudian tujuan dari artikel ini ada dua, yakni yang pertama, membantu pelaku usaha dalam memahami tren penjualan produk FMCG di e-commerce, mengidentifikasi kategori dan brand terlaris. Yang ketiga, kemudian menyusun strategi pemasaran dan distribusi berbasis data. Kemudian yang kedua, menentukan positioning brand di tengah persaingan online marketplace. Kemudian kita akan memasuki analisa artikel tersebut. Yang pertama, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengolahan data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Ya, laporan ini memenuhi banyak kriteria dasar dari laporan Business Intelligence, antara lain, yang pertama, data kuantitatif dan kualitatif. Laporan ini menyajikan data numerik yang jelas seperti total nilai penjualan mencapai 57,6 triliun rupiah, peningkatan 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya, serta distribusi penjualan per kuartal dan kategori produk. Selain itu, laporan ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seperti fenomena boikot produk dan perubahan kesadaran kesehatan. Yang kedua adalah analisis tren dan perbandingan. Laporan ini tidak hanya menyajikan data tahunan, tetapi juga membandingkan kinerja antar kuartal dan kategori produk, serta membandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami dinamika pasar dan mengidentifikasi tren yang sedang berkembang. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Laporan ini membagi pasar FMCG menjadi beberapa kategori seperti perawatan kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, serta ibu dan bayi. Kemudian tidak lupa serta menyajikan kontribusi masing-masing kategori terhadap total penjualan
Segmentasi ini membantu pemangku kepentingan untuk fokus pada area yang paling relevan bagi bisnis mereka. Yang keempat adalah sumber data yang transparan. Laporan ini menjelaskan bahwa data yang diperoleh melalui metode crawling yang merekam seluruh transaksi di e-commerce secara near real time mencakup 270 subkategori FMCG, 38.185 brand, dan 10.712.117 produk listing. Metodologi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Yang kelima adalah aksesibilitas dan penyajian visual. Laporan ini dapat diunduh secara gratis dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dengan visualisasi yang mendukung pemahaman informasi. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data sesuai kebutuhan mereka. Sehingga secara keseluruhan dalam 5 poin tersebut, laporan data penjualan FMCG e-commerce 2023 dari kompas.co.id memenuhi kriteria sebagai laporan business intelligence, terutama dalam hal pengumpulan data, analisis tren pasar, penyajian insight untuk pengambilan keputusan bisnis. Laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Ya, laporan data penjualan FMCG di e-commerce 2023 yang disusun oleh kompas.co.id dapat dikatakan memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan mampu menghasilkan informasi yang relevan bagi pengguna. Big data memiliki karakteristik utama yang dikenal sebagai 5V: volume, variety, velocity, veracity, dan value. Sehingga mari kita analisis apakah laporan Kompas memenuhi kriteria ini. Sehingga saya rangkum berupa tabel dari 5V tersebut. Yang pertama adalah volume. Kompas menganalisis lebih dari 10 juta produk listing, 38.000 lebih brand, dan 270 subkategori. Sehingga apakah terpenuhi? Ya, volume, karena volumenya besar. Kemudian untuk variety, kategori variety, data dikumpulkan dari berbagai platform e-commerce dan mencakup semua beragam jenis produk FMCG. Untuk velocity, data diambil dengan metode crawling secara near real time dari e-commerce. Kemudian untuk veracity, Kompas mengklaim menggunakan metode yang akurat dan transparan, namun verifikasi data pihak ketiga tidak dijelaskan secara rinci. Untuk value, data ini digunakan untuk menghasilkan insight pasar, membantu brand dan stakeholder mengambil keputusan. Laporan ini mengkonversi data mentah menjadi insight, dan ini merupakan inti dari business intelligence serta tujuan dari pengolahan big data. Kemudian ada beberapa poin yang menunjukkan informasi berguna yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, rangkuman nilai pasar dalam 57,6 triliun rupiah, sehingga itu memberikan gambaran makro industri. Selanjutnya, tren penjualan tahunan dan kuartalan itu berguna untuk analisis musiman dan strategi penjualan. Kemudian untuk segmentasi kategori produk, penting bagi produsen untuk memprioritaskan lini produk tersebut. Pengaruh sosial dan tren konsumen juga mempengaruhi karena memberikan pemahaman perilaku pasar, misalnya dampak boikot produk dan kesadaran kesehatan. Yang terakhir, dalam visualisasi data, informasi disajikan secara visual agar mudah dipahami oleh pengguna bisnis non-teknis.
Menurut Anda, apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam website tersebut? Kelemahan dari report sales dan revenue dalam konsep visualisasi yang ditampilkan dari web kompas.co.id, khususnya pada artikel data penjualan FMCG e-commerce 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlalu ringkas dan umum atau kurangnya granularitas. Visualisasi yang ditampilkan hanya menunjukkan kategori besar, misalnya perawatan kecantikan, makanan dan minuman, tanpa rincian subkategori, lokasi, atau produk spesifik. Kemudian tidak ada visualisasi detail per brand, per marketplace, dan tren waktu dalam bulanan atau kuartalan yang padahal sangat penting dalam analisis penjualan. Dampak dari tersebut membatasi pengguna dalam menggali insight lebih dalam, seperti produk apa yang paling laku dalam kategori tertentu, waktu penjualan tertinggi, atau marketplace yang mana paling efektif. Kemudian yang kedua, terbatas pada statis gambar atau bukan interaktif. Visualisasi berupa gambar atau infografis statis, bukan dashboard interaktif, sehingga tidak bisa dilakukan filterisasi, filtering, atau perbandingan data berdasarkan preferensi pengguna. Contohnya, hanya melihat data Shopee saja atau hanya bulanan Maret. Dampak dari hal tersebut dapat menurunkan fleksibilitas pengguna dalam eksplorasi data yang merupakan salah satu kekuatan utama business intelligence. Yang ketiga, tidak menampilkan time series atau tren. Visualisasi penjualan tidak menampilkan tren dari waktu ke waktu, misal per bulan, sehingga tidak terlihat pola musiman, event driven spike, atau misalnya selama hari bonus atau penurunan penjualan, sehingga berdampak pengguna tidak bisa mengidentifikasi momentum atau momen strategis dalam penjualan. Yang keempat, tidak didukung dengan angka real atau absolute value. Beberapa grafik hanya menampilkan persentase atau proporsi tanpa disertai angka absolut, misal total penjualan dalam rupiah atau unit. Dampaknya sulit menilai skala sesungguhnya dari suatu kategori atau perbandingan antar kategori secara konkret. Meskipun visualisasi pada web tersebut informatif secara umum, namun belum optimal sebagai visualisasi untuk business intelligence karena tidak interaktif, tidak detail secara granular, tidak menampilkan tren waktu, tidak menyajikan metrik revenue yang jelas, dan terbatas dalam konteks analisis multidimensi. Apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Berdasarkan informasi yang tersedia, laporan Kompas Market Insight atau dalam Indonesian FMCG E-commerce Report 2023 menyajikan data dan analisis yang komprehensif mengenai sektor FMCG di platform e-commerce Indonesia sepanjang tahun 2023. Laporan ini mencakup total nilai penjualan, tren pertumbuhan per kuartal, kontribusi tiap kategori produk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor tersebut. Laporan ini dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, terutama bagi para pemangku kepentingan di industri FMCG. Beberapa aspek yang mendukung kemudahan pemahaman dan pengambilan pengetahuan dari laporan ini antara lain struktur yang jelas dan sistematis. Laporan ini disusun dengan urutan yang logis, dimulai dari gambaran umum sektor FMCG, diikuti dengan analisis per kuartal, kontribusi tiap kategori produk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kedua, penggunaan grafik dan visualisasi data.
Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber yang tersedia, laporan seperti ini umumnya menyertakan grafik dan visualisasi data untuk memudahkan pembaca dalam memahami tren dan perbandingan antar kategori. 3. Analisis yang mendalam. Laporan ini tidak hanya menyajikan angka-angka penjualan, tetapi juga memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor FMCG, seperti perubahan perilaku konsumen dan tren pasar. Dan yang keempat adalah bahasa yang sederhana dan jelas. Laporan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Sekian dari video yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.